kita cair mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Taufik. Saya dari Vesemar dan saya ditunjuk sebetulnya diseret sama teman-teman admin yang lain, terutama sama Kak Yoga ini. Kurang kencang. Kirang tarik cek. Ya, diminta sama teman-teman admin yang lain karena memang waktu itu perkembangannya cukup pesat ya. Jadi akhirnya saya ikut bantu dan sampai sekarang masih, alhamdulillah masih dipercaya. Kalau nggak percaya boleh ya. Percayanya pada Allah, jangan percaya sama saya. Lalu sebetulnya admin itu tadi hari ini tuh sebetulnya ada satu lagi yang datang dari Bekasi, ada Pak Deko, kami manggilnya Pak Deko Soeharto. Beliau juga admin lebih ke pertimbangan keputusan. Jadi segala sesuatu keputusan yang ada keluar dari kami tim admin itu bukan keputusan satu orang. Jadi kami di tim admin juga berdiskusi ya. Jadi kalau banyak yang bilang, wah Om Widi nih keputusannya ngaco, katanya begini-begini, bukan. Itu keputusan kami juga semua. Jadi kalau ada yang ngaco, Om Widi ngaco ya kami juga ngaco gitu. Cuman kami berusaha untuk menjaga tetap MTBFI di jalurnya, nggak sembarang, terutama kalau di Facebook ya, nggak sembarang posting bisa keluar itu. Nah itu ada salah satu tugas-tugasnya teman-teman admin, dan itu sebetulnya kita di tim admin juga nggak ada penghasilan dari situ gitu loh. Jadi kalau Anda om tante semua ngomel-ngomel ya kita cuman diem aja, dibayar juga enggak gitu kan. Bukan kita minta bayaran, tapi kita lebih ke apa ya, kita seneng gitu loh lihat, oh ternyata komunitas ini makin lama makin besar. Saya udah lama juga nggak lihat, udah berapa sekarang ya membernya ya, ada 22.000, udah banyak banget. Saya masuk komunitas MTBFI itu member masih sekitar 600 tahun 2010 ya, sekitar 2010 saya masuk MTBFI itu baru sekitar 600. Nah yang buat pertama kali itu adalah ini Kak Yoga sama Kak Bagas. Saya manggilnya Kak Yoga dan Kak Bagas meskipun mereka lebih unyu-unyu dibanding saya gitu. Jadi yang paling senior sebetulnya tim admin itu adalah Pak Deko ya, yang paling senior ya, Pak Deko sementara ini. Lalu dengan seiringnya waktu, saya masih bisa lihat nih member-member MTBFI yang bukan cuma saya aja, mana Mas Adi, bukan cuma saya aja yang mengalami perkembangan MTBFI ini. Salah satunya ada teman kita nih dari Kudus nih, tuh pasti udah denger, ayo berdiri. Omar, ini ada Omar Doyo, itu juga sudah dari awal banget sudah ngikutin perkembangannya, cuman jarang muncul kalau Omar, lebih banyak serius di belakang. Apalagi ada ini, sebetulnya malam ini Kak Bagas itu sebetulnya sudah berencana hadir, tapi karena putranya sakit, jadi beliau memutuskan untuk membatalkan kesini karena lebih berat dengan
kesehatan putranya. Ya kita doakan aja semoga nggak terjadi apa-apa dan cepat sembuh. Amin. Lalu apa nih Kak Yoga nih sekarang gantian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Satu kata luar biasa buat Jawa Tengah untuk MTBFI, untuk teman-teman panitia Vetsora dan juga semua chapter di wilayah Jawa Tengah dan juga mungkin chapter tetangga yang berkenan bersedia hadir di tempat ini. Kalian luar biasa. Seperti Mas Tommy bilang tadi, konsepnya santai. Kalau dibilang apa ya, ya sarasian lah. Mungkin nanti bisa sambil ngobrol, sambil ngopi juga boleh mungkin. Yang pertama mungkin sudah disampaikan juga, nama saya Kartika Yoga, atau bisa dipanggil Yoga. Kebetulan saya tinggal di Jogja, dari kecil sampai besar, sampai sekarang juga di Jogja. Dan juga kalau dibilang untuk melihat perkembangan MTB Federal Indonesia atau mungkin penggiat federal di Indonesia, sangat signifikan dan luar biasa. Dari yang mungkin kalau sedikit, mungkin yang pernah dengar saya cerita mungkin bisa jadi bosan. Jadi awalnya sederhana, ketika meskipun di Jogja di awalnya 2008-2009 dengan Mas Bagas Triaji itu, mungkin saya baru ketemu beliau itu tahun 2010. Jadi ngobrol cuma di Facebook dan akhirnya bisa ketemu itu baru mungkin 1-2 tahun setelah ramai di Facebook gitu ya. Dan ternyata sebenarnya beliau aslinya dari Sragen, kemudian kuliah di Jogja. Hal sederhana sebenarnya karena dia waktu itu menggunakan sepeda federal kakaknya yang digunakan, kemudian ingin mencari masih ada atau tidak sih yang menggunakan sepeda federal. Jadi biar dia kalau nyepeda itu nggak minder. Waktu itu di Jogja seperti itu. Akhirnya dia bikin Facebook MTB Federal Indonesia yang bertahap, mulai ada yang mencari dan mulai bertambah. Jadi ya awalnya mungkin dari iseng ya, iseng yang tidak ada yang menyangka mungkin sebesar seperti sekarang ini aja baru Jawa Tengah, belum di chapter-chapter yang lain di wilayah provinsi yang lain, dan mungkin beberapa wilayah seperti di mungkin Malaysia atau apa, mungkin kemarin sempat ada yang akhirnya berfederal dan sempat mungkin singgah di ini ya, di Jakarta ya, sempat ya kalau nggak salah ya. Kemudian seperti yang disampaikan Om Taufik tadi, terkait dengan admin atau mungkin MTB Federal Indonesia sendiri, mungkin banyak chapter-chapter baik mungkin yang di Jawa Tengah atau yang lain ya, mungkin ada juga yang bertanya-tanya gitu ya, gimana sih kontribusi MTB Federal Indonesia itu, atau mungkin bagaimana sih kinerja dari admin itu. Itu tadi salah satu sedikit yang disampaikan oleh Om Taufik gitu ya. Selain dari kita screening, kemudian kita juga konsolidasi utamanya ke beberapa, mungkin hampir semua chapter di wilayah Indonesia ya, terkait dengan mengkoordinir bagaimana apa ya, melihat perkembangan dari setiap chapter di setiap wilayahnya. Kemudian mungkin saya sendiri sudah pernah mendengar ketika ada salah satu teman dari salah satu chapter bertanya, bagaimana sih kalau mengadakan event, kenapa di MTBFI nggak ada eventnya gitu. Mungkin ketika kemarin sebelum corona atau apa gitu. Kemudian chapter tersebut mengadakan acara gitu. Saya hanya mengembalikan lagi kepada mereka gitu. Chapter
yang mengadakan acara ini MTBFI atau bukan? Oh iya, MTBFI. Ya berarti itu acara MTBFI juga seperti itu. Jadi yang salah satu ingin kami sampaikan bahwa ketika kegiatan itu dilakukan atas nama chapter, jadi simpelnya beberapa chapter mungkin merasa ya udah ini acara saya gitu ya. Jadi istilahnya ya merasa tidak diperhatikan begitu ya. Tapi pada dasarnya ketika setiap chapter itu mengadakan acara, ya ketika chapter MTBFI dan menginduk di MTBFI, secara otomatis kegiatan tersebut ya salah satu yang dilakukan oleh chapter untuk mengembangkan federal di wilayahnya dan juga memperkenalkan federal utamanya di Indonesia ya, seperti itu. Kemudian kemarin ketika dapat informasi terkait dengan Jamda 2 yang akan diselenggarakan di Solo gitu, Mas Tommy mungkin sempat 2-3 bulan yang lalu itu tadi ngoper-oper saya bilang tanggal sekian mau tidak mau harus bisa hadir ke Solo. Dipaksa. Harus. Jadi saya dipaksa sama teman-teman Solo dan alhamdulillahnya kebetulan sedang tidak ada acara juga atau kegiatan dan alhamdulillah bisa hadir di sini bertemu dengan rekan-rekan federalis Jawa Tengah seperti itu. Plus bahkan dibilang Jamda 2 tapi yang hadir lebih dari itu gitu loh, dari wilayah chapter yang lain. Ini logo ini didesain oleh Om Ageng Priambodo dari Purwokerto. Vektor. Jadi logo ini dipersembahkan oleh Om Ageng untuk MTBFI. Bang Oni dari Vetangs ya, mau tanya, ada dua sih. Satu adalah berkenaan dengan logo. Apakah logo ini didaftarkan di hak cipta? Ya, karena ini penting ya. MTBF ini kan ya kalau member Facebooknya ada 23.000, berarti jaringannya juga chapter terbanyak. Nah, logo ini banyak terjadi dispute ya. Kayak saya di media online, media cyber, di asosiasi aja detik.com. Nah di Manado ada Detik Manado. Nah itu ribut tuh. Nah itu perusahaan sudah legalitas. Nah tapi ada baiknya, takutnya kalau tidak dijadikan hak cipta, ada orang yang iseng atau apa, ini bisa dipegang oleh dia. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dari 9 admin ini apakah statusnya berapa lama? Ada jangka waktu nggak? Apakah seterusnya aja sampai dia memang masih bisa aktif di admin? Ya tetap dia sebagai admin. Apakah ada proses perubahan gitu ya dengan berkembangnya waktu dan kebidahan? Gitu. Nah, satu lagi 3 deh. Apakah selain Facebook ada kemungkinan lagi nggak? Sekarang kan perkembangan di media digital itu kan platform tidak hanya Facebook ya. Untuk mengembangkan MTBF ini, Instagram, kemudian ada TikTok dan lain-lain. Apakah ada rencana ke sana juga? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, sebelum dijawab ada ya penanya lagi nggak? Monggo. Baik, terima kasih. Kami dari Federal Salatiga ya. Perkenalkan, saya Tri. Jadi gini, admin, kita bilang admin, mungkin teman-teman juga berpikirnya admin. Admin itu kerjaannya apa sih sebenarnya gitu. Itu yang penting ya buat kami. Terus bagaimana agar kami bisa collab, artinya mempromosikan sepeda dari chapter kami untuk bisa di-up di medsosnya
MTBFI, semisal seperti itu kriterianya seperti apa gitu. Mungkin dari kultur budaya kami atau tempat wisata kami yang berlatar belakang sepeda, nah gitu linknya kemana gitu. Mungkin nanti bisa disimpulkan sebenarnya seperti apa kalau nanti bisa di-up di medsosnya MTBFI. Dari Federasi Olahraga, adminnya kan ada 9, tapi yang media sosial kan ada banyak. Yang aktif kok cuma di Facebook, Instagram ada akun, tapi untuk merepost kegiatan dari chapter-chapter lain jarang sekali. Padahal tinggal mencari hashtag MTBFI gitu kan nanti muncul semua. Mungkin bisa lebih diaktifkan lagi. Terima kasih. Satu pertanyaan yang dari Om Roni ya, terkait dengan logo tadi ya. Mungkin ini sudah hampir kadaluarsa ya, mungkin hampir 4-6 tahun yang lalu. Karena ada satu obrolan di salah satu postingan gitu di grup, kemudian istilahnya ya udah donasi untuk mengurus haki dari logo tersebut seperti itu ya, yang mungkin juga rekan-rekan yang ketika melihat di Facebook mungkin sempat ada yang banyak bertanya terkait hal tersebut. Jadi waktu itu terkumpul beberapa donasi gitu jumlahnya, mungkin di Facebook juga cukup jelas jumlahnya. Kemudian waktu itu yang pertama kali kita sudah mengajukan mungkin 2 kali ya, 2 kali. Yang pertama itu mental, kemudian yang kedua itu sudah sampai masuk proses pendaftaran, kemudian jeda beberapa waktu kemudian dapat feedback dari haki itu ditolak gitu kan untuk pengajuan, karena ada beberapa poin apa begitu kemarin, cukup apa ya, banyak ya poinnya kemarin. Banyak. Jadi ya, ada beberapa poin yang itu ditolak. Kemudian kemarin yang ngurus Mas Bagas sendiri yang turun langsung, kemudian komunikasi dengan Mas Brambodo juga. Ya udah kalau ini ya coba diurus, dimajukan gitu. Kemudian karena penolakan itu, terus prosesnya karena posisi Mas Bagas juga di Jogja gitu. Terus sempat mau proses untuk maju lagi waktu itu langsung melalui yang di Jakarta. Waktu itu kalau tidak salah terkendala pandemi juga ya. Itu kemudian sejauh ini belum masuk proses untuk mencoba untuk pengajuan lagi dengan istilahnya dari poin-poin yang ditangguhkan tadi dari haki. MTBFI harus punya logo MTBFI. Jadi tidak ada satu orang pun nanti yang ya orang banyak yang iseng ya, tiba-tiba diurus tembus, kita nggak bisa pakai lagi gitu, terpaksa bikin logo baru. Asik. Lebih ke trust kita sebagai member ya. Kalau menurut saya nih di komunitas kita punya logo bareng-bareng, terus tiba-tiba ada yang usil bikin haki, ya kurang ajar sih kalau menurut saya. Itu kan hasil kesepakatan bersama-sama yang lain gitu. Sudah ada tapi tidak dihaki, cuman dia lebih ke buat misalnya produk ini dikasih logo itu. Nah, sesuai yang tadi Mas Yoga bilang, bahwa kalau dipakai untuk jualan non komunitas, non chapter, itu pribadi yang jual atau kelompok yang jual setidaknya adalah donasi ke chapter yang terdekat gitu, atau ke MTBFI-nya untuk nabung buat Jamnas gitu. Mungkin dari 9 itu bertambah, jadi tidak dari awal waktu itu hanya langsung 9 ini. Awalnya mungkin baru Mas Bagas, saya, Om Widi, Om Topik ya, 4. Kemudian seiring berkembangnya chapter tadi
Om Endra tambah Cak Heru. Ya, menambah waktu itu Bandung dengan Surabaya. Segininya nih gitu loh. Ya. Itu. Jadi boleh saya Pak Yoga ya. Jadi sebetulnya kalau medsos di MTBFI itu bukan hanya di Facebook. Facebook tuh ada dua, satu yang MTBFI, satu yang fanpage. Lalu sekarang itu ada Instagram @MTB Federal, sama ada di TikTok. Gitu. Yang saya tahu nih sekarang ini ada dua ini, dan ini yang di TikTok sama di Instagram itu yang handle baru Om Widi. Jadi tolong bisa dimengerti dengan kesibukannya Om Widi gitu, karena saya juga nggak gitu paham pakai TikTok, pakai Instagram juga jarang-jarang, punya sendiri juga jarang gitu. Itu yang banyak berperan di situ ada Om Widi. Jadi kalau memang mau itu bisa disampaikan ke kita juga, nanti biar kita sampaikan ke Om Widi gitu. Salatiga. Pertama, tugas admin apa? Pertama, adanya platform Facebook. Mungkin pertama tugas admin ya waktu itu approval untuk member yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu belum ada screening, tetapi kemudian semakin berkembangnya member, kemudian banyak kepala, terkadang bercanda tapi terkadang juga serius dibawa bercanda ataupun nggak tahu maksudnya apa. Postingnya menurut kami ngaco gitu ya. Akhirnya approval untuk posting. Maksudnya sebenarnya agak berat juga ya ketika approval untuk postingan kayak gitu. Itu yang awal-awal ketika di Facebook, karena jujur saja di awal dulu seingat saya ketika di MTBFI itu mungkin masih 10 atau mungkin 20-an member. Ya udah, postingannya cuma orang-orang itu aja. Ketika berkembang sampai 100, 200, akhirnya sudah mulai banyak yang posting seperti itu. Jadi ya intinya sih menerima member kemudian approval. Kira-kira. Ben lolos posting. Jadi Gitu Om Tri. ya, jadi biar bisa lolos posting sebetulnya sudah ada di wall, ada di pin di atas itu bahwa tidak boleh sara. Bisa dilihatlah di situ nanti. Jadi memang di FB-nya MTB Federal Indonesia itu tidak diperkenankan untuk jual beli, karena kami sudah punya wall sendiri untuk berniaga, ada di Bursa Sepeda Federal. Posting juga diperhatikan kondisi tata bahasa yang kira-kira nanti lolos nggak nih sama Facebooknya loh, bukan sama teman-teman admin. Kalau teman-teman admin mungkin ngelihatnya, oh ini maksudnya kesini masih bisa, oke lah ini masuk gitu ya, gitu. Terus buka baju ya. Akhirnya kan beberapa ada yang otomatis close itu tadi sama Facebook. Jadi sempat ada yang nanya, loh kenapa saya posting di delete gitu. Kita sendiri bingung. Jadi ketika itu di close sama Facebook, ketika muncul di admin itu nggak muncul foto yang diposting teman-teman, itu nggak muncul. Ya betul. Cuman dia bilang postingan ini melanggar standar Facebook gitu. Jadi setelah kita cek, tanya-tanya lagi tadi postingnya apa, foto kayak gini gitu. Oh ternyata karena foto nggak pakai baju gitu. Jadi pokoknya sejak 2-3 tahun terakhir inilah Facebook itu pakai sebelum Jamnas 3 ya Kediri. Ada salah satu rules juga di MTBFI waktu itu. Kita mencoba untuk di MTBFI itu ketika berkomentar atau membalas komen itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya betul. Dan itu mungkin sampai sekarang pun masih gitu.
sempat ada yang bertanya loh, saya ngobrolnya sama-sama dengan orang Jogja kok, saya juga sama-sama orang Cilacap, atau saya sama-sama orang Padang atau Kalimantan, ngobrolnya di komen gitu kan. Tapi yang membaca itu bukan cuman satu wilayah dengan rekan-rekan. Banyak kok yang aktif kok cuma Facebook, padahal di Instagram ada nggih. Kalau mau cari postingan tinggal, tadi Om Surya tadi ngomong tinggal cari hashtagnya, di repost gitu, wes mungkin tambah konten kira-kira gitu. Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk Instagram dan TikTok itu baru yang pegang baru Om Widi. Jadi mungkin beliau terbatas waktunya, jadi nggak bisa on time, nggak bisa online terus gitu. Jadi tolong dimaklumi aja. Tapi kalau TikToknya sama Instagramnya sih sudah ada gitu. Ini awam kaitan dengan federal, cuman saya mengikuti perkembangan, termasuk kita itu sudah mempunyai masjid MTBFI yang ada di Bogor. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah yang belum tahu bahwa anak sepeda itu sudah mempunyai masjid MTBFI di Bogor. Nah, masjid itu menggunakan logo MTBFI. Nah, tadi juga dibahas apakah bisa kita menggunakan. Ini yang pertama, karena sudah digunakan dan masjid MTBFI itu sudah berdasarkan hukum ya, punya badan hukumnya. Nah, kita yang mendeklarasikan MTBFI itu malah belum dihak patenkan atau apa ya Mas gitu lah, intinya. Nah, ini saya mohon penjelasan, dan mungkin ini menggugah saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita bahwa kita punya masjid yang perlu kita dukung keberadaannya, karena itu selalu ada perbaikan-perbaikan begitu. Itu sebetulnya inisiasinya Om Genda gitu, dan sampai akhirnya jadi. Lalu ada pengurus utama ya, terakhir itu sama Om Setiabudi JP itu ya, kalau nggak salah. Nah, sama Om Setiabudi ini dibuat yayasan. Nah, ini yang saya juga nggak tahu ya, ini logo itu apa ikut terdaftar atau hanya yayasan itu hanya nama saja. Itu yang saya nggak, saya mungkin kurang tahu, mungkin harus tanya sama Om Widi ya, atau sama Om Setiabudinya langsung gitu. Mohon maaf, saya nggak terlalu banyak menyentuh ke sana karena memang itu pada akhirnya terpisah gitu loh. Jadi ini punya yayasan sendiri gitu loh, nggak tergabung dengan MTBFI, cuman memang masjid itu dinamain Masjid MTBFI. Itu tadi kalau untuk kemungkinan pendaftarannya lebih ke nama yayasannya, karena waktu itu kan harapannya itu bisa dikelola memang dari wilayah lingkungan di sana Pak, dan tetap teman-teman pesepeda, utamanya teman-teman MTBFI yang ketika berkunjung atau berada di wilayah sana tetap masih bisa menggunakan. Kemudian kalau untuk waktu itu setelah donasi, karena mungkin tidak semua member untuk terkait dengan donasi masjid itu, makanya akhirnya untuk pengelolaannya tersebut di yayasan tadi. Terus kemudian kalau nggak salah ya, jadi dilepaskan jadi untuk biar bisa bergerak secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi dari Capsel Purworejo, Federal Purworejo, KFJ ya, Komunitas Federal Purworejo. Saya hanya menyambung apa yang dikatakan tadi Om Roni ya, Vetang, masalah logo. Tadi Om Yoga, Kakak Yoga bilang selama ini kan tidak lolos ya, karena mungkin ada catatan dari Haki.
kalau boleh tahu catatannya itu apa? Kami kan juga pengen tahu karena kami juga orang federal. Setahu saya, kalau saya dulu pernah membaca tentang mau buat logo yang mau didaftarkan lah, meskipun ke notaris ya. Saya dibilang sama notaris itu, ini logo atau gambar salah satunya belum pernah digunakan, baik itu huruf atau Mungkin gambar. nantinya disonding kembali ke rekan-rekan chapter semua, mungkin terkait bagaimana supaya itu bisa lolos untuk pengajuan haki. Kalau yang runtutan pertama adalah tadinya logo. Yang pertama itu logo. Waktu itu karena komunitas atau yang membuatnya seperti itu, terus akhirnya menurun ke pengajuan yang haki ya. Jadi kita coba untuk mengajukannya secara personal. Jadi dari atas nama Om Priambodo ya yang membuatnya itu. Seperti itu. Terus kemarin itu ya untuk prosesnya yang sampai terakhirnya itu. Jadi Pokoknya saya ikut. Saya udah bayar tapi saya ikut sebenarnya, ikut apanya makan, bahkan ada yang sampai kadang-kadang ikut makan. Memantik satu acara baru jam 3 gitu. Gitu kan? Atau mungkin nanti Di mana jam 3 di mana? monggo derek. Bocoran. Iya. Iya, monggo nanti disegerakan mawon. Jadi diskusi ini ada gayung bersambut begitu ya. Atau nanti mungkin ada chapter yang milad mengundang dengan melanjutkan diskusi ini dan lain sebagainya, atau isu yang berkembang, monggo silakan demi kebaikan MTB Federal Indonesia. Setuju ya? Oke. Masih ingat jam 2? Jam 2? Jam 2? Nyawi Cilestari. Oke, Nyawi Cilestari. Baik, terima kasih sekali lagi. tambahan sedikit. Siap, Kak Yoga. Mungkin ada satu lagi sih. Beberapa chapter kan sudah mempunyai grup Facebook sendiri-sendiri nih. Sebagian besar sudah ada. Jangan lupa juga dari apa Facebook masing-masing chapter itu ada Facebook MTB Federal Indonesia. Jadi ya monggo posting gitu. Dari posting itu mungkin mungkin komunikasinya juga akan lebih terbangun lagi. Ya, iya. Kembali ke grup induk ya Kak ya, MTB FI itu. Iya siap. Iya. Nanti jangan lupa foto di sini diposting di grup MTB FI. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk Kak Yoga dan Om Taufik dan Mas Tommy. Terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Tidak berlama-lama karena memang waktu yang sudah cukup larut, dan kalau ada suara yang terlalu keras nanti mengganggu lingkungan juga. Om Tanda, teman-teman, kakak-kakak federalis Jawa Tengah dan sekitarnya, dan semua tamu yang hadir dalam jam 2 MTB Federal Jawa Tengah, tiba kita di penghujung acara yang merupakan penutup dan doa, yang mana nanti doa akan dibawakan oleh beliau Om Taufik Budiman. Ugi sederek-sederek kita yang dinten menika nandang sakit, mugi-mugi enggal dipun paringi sehat bagas waras. Amin. Ora kowe didongake lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi syagaratil maut wa najata minan nari wal ahwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu. Nggih, ada satu tadi saya dapat titipan untuk teman-teman panitia dari Vetsora, ada sesuatu dari teman-teman COVID atau Komunitas Federal Kudus ya Om ya, oleh Om Wadoyo dan teman-teman, ada sesuatu yang disampaikan mungkin diwakili oleh Pak Arif aja, Om Arif atau Om Anto. Terima kasih, ini hanya penekanan dari COVID, tanda terima kasih datang bisa datang. Terima kasih. Ano sih motret? Nobar Maroko lawan Portugal. Nah, sudah injury time dan masih 1-0 untuk Maroko. Ini kayaknya peserta janda banyak yang mendukung Maroko ini. Mantap, Maroko. Bruno Fernandes, Vitinha, put away from Leao by Hakimi. Kali Pepe. For global sporting footballing history, Africa, your moment is nigh. Vitinha, Rafael Leao, smashed away by Atiatala. This is a patched-up Moroccan team. Detik-detik sejarah kita Maroko. They're down to 10 men. They're seconds away. The ball is bouncing in behind again. Orang Rabu bahagia, Maroko yang menang. Orang Rabu bahagia. Ronaldo. Wah, big win for Maroko. Congrats Maroko, mantap. Kiku.